saya Intan Sulistiawati. Saya Nurjanian akan mempresentasikan materi ini. Baik, saya pemateri pertama akan menjelaskan tentang sejarah strategi analitik. Nah, di sini saya akan menjelaskan semuanya yang di sini. Itu secara historis, strategi analitik merupakan evolusi dari metode pembelajaran bahasa yang lebih kaku. Jadi awalnya tuh metode yang lebih dominan itu grammar translation method yang berfokus pada aturan tata bahasa dan penerjemah. Nah, ini dianggap kurang efektif untuk komunikasi praktis. Dan kemudian muncul audiolingual method yang lebih komunikatif tetapi masih bersifat sintetis. Artinya itu pembelajar masih dilatih dari pola kalimat sederhana ke yang lebih kompleks. Nah, pergeseran besar terjadi pada tahun 1970-an. 1970-an itu ketika David Wilkins memperkenalkan konsep silabus nasional fungsional. Di sini istilah analitik mulai digunakan untuk merujuk pada pendekatan yang berfokus pada makna dan fungsi bahasa. Jadi konsep ini tuh juga kemudian diperkuat oleh communicative language teaching pada tahun 1980-an yang memandang bahasa sebagai alat komunikasi. Sejak tahun 2000-an itu strategi analitik semakin relevan dalam pembelajaran BIPA, terutama karena kebutuhan pembelajar yang tidak hanya untuk tujuan akademik tetapi juga untuk tujuan komunikasi sehari-hari. Nah, kita lanjut ke era modern 2020 ke atas. Era modern 2020 ke atas itu menandai dominasi strategi ini yang didukung oleh penelitian dan praktik lapangan yang memanfaatkan media digital dan teks otentik untuk memfasilitasi pembelajaran. Baik, saya akan beralih ke materi kedua, yaitu karakteristik dari strategi analitik ini. Dari strategi metode ini yaitu pada fungsi dan makna. Tujuan utamanya di sini bagaimana bahasa yang digunakan dalam konteks nyata itu bukan sekedar menghafal aturan. Misalnya kita akan mengajari berekspresi meminta tolong. Jadi kita tuh bukan hanya sekedar mengenalnya, tapi kita juga harus menganalisis struktur kalimatnya. Nah, yang kedua itu keseluruhan kebagian. Itu pendekatan ini bersifat holistik. Pembelajar dikenalkan pada teks atau wacana yang utuh seperti artikel atau percakapan sebelum mereka menganalisis elemen-elemennya. Lebih detail gitu. Nah, yang ketiga kontekstual autentik. Nah, bahan ajar diambil dari kehidupan nyata seperti berita, iklan, dan media sosial sehingga pengalaman belajar menjadi lebih dekat dengan cara yang digunakan oleh penutur asli. Yang keempat itu fleksibel. Berbeda dengan metode yang kaku, strategi ini justru menyesuaikan diri dengan kebutuhan komunikatif pembelajar. Nah, jika pembelajar perlu belajar untuk berbelanja seperti di pasar, itu tanpa harus kita berfokus kepada percakapan yang di pasar tanpa harus mengikuti tuturan kata bahasa tertentu. Dan yang terakhir yang kelima itu ketertarikan budaya. Nah, karena menggunakan konteks nyata, pembelajaran secara otomatis juga memperkenalkan aspek-aspek budaya. Jadi kita bisa langsung mengerti nilai-nilai budaya yang ada di dalamnya. Karena menggunakan konteks nyata, pembelajaran secara otomatis memperkenalkan aspek budaya strategi ini. Nah, strategi ini juga sudah didukung oleh media digital. Penggunaan video, podcast, atau artikel,
online, mempermudah pembelajar untuk menganalisis bahasa dari sumber yang valid atau yang utuh. Nah, strategi ini menekankan pentingnya bahan ajar relevan di lingkungan, di konteks lingkungan. Terakhir, konteks lingkungan. Nah, dengan pendekatan ini pembelajar tidak hanya memahami teks secara utuh, tetapi juga mengembangkan kemampuan untuk menggunakan bahasa yang sesuai dengan konteks yang mereka hadapi secara langsung. Baik, itu saja yang saya sampaikan dari materi ini. Terima kasih. Baik, teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi langkah-langkah strategi analitik. Yang pertama yaitu ada menentukan arah analitik. Nah, tanpa kita menentukan arah, analisis bisa menjadi deskriptif semata dan kehilangan kompleks kedalaman makna. Dengan menentukan arah analitik sejak awal, peneliti dapat menyusun kerangka coding dan menghubungkan dengan data teori yang relevan. Lalu yang kedua, ada pengumpulan data dan pertimbangan saturasi. Ini misalnya, setelah arah analitik ditentukan, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan juga angket. Nah, dalam penelitian kuantitatif itu, proses pengumpulan data biasanya dihentikan saat data sudah tercapai pada data saturation. Lalu yang ketiga ada reduksi data atau data reduction. Data yang sudah terkumpul biasanya itu masih mentah dan sangat banyak, oleh karena itu harus dilakukan reduksi data, yaitu proses seleksi, penyederhanaan, dan pengorganisasian data agar fokus pada informasi yang relevan dengan tujuan penelitian kalian. Yang keempat yaitu penyajian data atau data display. Nah, selanjutnya setelah data diseleksi atau direduksi, kemudian data disajikan dalam bentuk seperti matriks, diagram, dan juga grafik atau narasi agar mudah dipahami. Lalu yang selanjutnya, yang kelima yaitu interpretasi dan analisis data. Interpretasi dilakukan dengan cara menafsirkan data dan mengaitkannya dengan teori serta menemukan pola atau hubungan antar kategori. Tahap ini penting agar analisis tidak berhenti pada deskripsi tetapi juga mampu menghasilkan pemahaman baru atau pengembangan teori. Yang keenam, verifikasi atau validasi data. Agar hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan, kita perlu yang namanya verifikasi. Nah, teknik umum yang biasa digunakan itu ada antara lain adalah triangulasi dari sumber, metode, dan juga peneliti. Lalu yang terakhir yaitu penarikan kesimpulan. Nah, tahap akhir dalam menyusunnya itu menarik kesimpulan berdasarkan hasil interpretasi data, menegaskan bahwa sebaiknya data dikaitkan dengan implikasi kebijakan, praktik, atau teori. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya siapkan ke pemateri selanjutnya. Sabar. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan materi terakhir yaitu simulasi strategi analitik. Materi simulasi strategi analitik biasanya dipahami sebagai upaya pelatihan atau penerapan tiruan atau simulation dari langkah-langkah analisis data agar peneliti atau mahasiswa bisa menguasai teknik analisis secara sistematis. Nah, adapun langkah-langkah dari simulasi strategi analitik ini yang bisa kita lihat pada slide ini. Yang pertama ada pengantar konsep. Pada tahap awal, simulasi berisi pemahaman dasar tentang analisis data, mulai dari reduksi data, penyajian, hingga penarikan kesimpulan. Menurut Miles, Huberman, dan Saldana pada tahun 2014, analisis data adalah proses siklus yang melibatkan aktivitas seleksi, penyajian data, dan verifikasi data. Kedua, ada penerapan studi kasus. Peserta simulasi diberikan data tiruan, misalnya transkrip wawancara atau hasil kuesioner, untuk dilatih melalui coding, kategorisasi,
dan interpretasi. Ketiga, ada penggunaan alat analitik. Simulasi juga melatih penggunaan software analisis agar peneliti memahami bagaimana strategi analitik diterapkan dalam dunia nyata. Keempat, ada refleksi dan diskusi. Setelah praktik, dilakukan refleksi mengenai kesalahan, tantangan, dan strategi yang lebih efektif. SEL pada tahun 2022 menekankan bahwa refleksi analitik membantu peneliti menyadari arah analisis sehingga kesimpulan lebih terarah. Yang terakhir ada evaluasi hasil. Peserta diminta membandingkan hasil analisis dengan panduan teoritis atau hasil penelitian yang sudah ada. Hal ini tentunya membuat simulasi tidak hanya jadi latihan teknis, tetapi juga latihan berpikir kritis dan metodologis. Selanjutnya, saya akan menyampaikan kesimpulan materi pada hari ini. Adapun kesimpulannya yaitu strategi analitik merupakan pendekatan pembelajaran yang mendalam dan holistik. Karakteristik berupa orientasi, fungsi, dan makna, pendekatan holistik, fleksibilitas, keterkaitan budaya, serta dukungan media digital dan konteks lingkungan belajar dapat menjadikannya adaptif dan inklusif. Adapun implementasi serta langkah-langkah yang sistematis dan simulasi strategi ini yaitu mampu meningkatkan keterampilan analisis siswa serta mendorong keterlibatan aktif dalam pembelajaran autentik yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Sekian diskusi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.